Satu adegan yang menarik sebelum hancurnya Rumbling, akhirnya kita diperlihatkan para Titan lama ini muncul semuanya. Nah, melihat ini, beberapa orang menganggapnya itu sebagai Edo Tensei para Titan lama untuk membantu niat Armin serta Zeke Yeager. Nah, cerita yang menarik ini dilengkapi dengan sejarah para Titan dan kehidupan bermula di kisah Attack on Titan ini. Sampai pada akhirnya, seseorang pejuang dari Eldia Marley melompat dan siap dengan dampak ledakan dari kolosal Titan Armin. Dia adalah si pahlawan Rainer Braun. Lalu, apa kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada Eren dan pengorbanan Zeke Yeager? Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai drama Attack on Titan terbaru ini, di mana akhir segalanya dari Rumbling. Oke, cerita ini diungkapkan oleh sejarah di mana awal semula kehidupan di bumi ini berasal, dan tentunya versi Attack on Titan. Di sana Zeke itu bercerita seperti ini. Pada zaman dahulu, di dunia ini tidak ada apapun dan hanya masalah-masalah yang terjadi, dan banyak hal yang diketahui muncul, hilang, dan terus berulang. Dan itulah yang disebut sebagai kehidupan. Sampai di mana muncul makhluk bernama Halusigenia. Dan ini sangat jelas mirip dengan wujud dari Titan Eren dengan Rumblingnya saat ini. Menurutnya, hidup ini mengambil bentuk baru untuk berkembang biak, beradaptasi, dan mengarah ke para manusia sekarang ini. Artinya hidup ini untuk memiliki para keturunan. Namun bentuk seperti air, kerikil, pasir itu tidak terpengaruh dan hidup akan terus berjalan. Nah, mungkin manusia seperti kita diberi hukuman rasa takut. Dan Eren sekarang ini melakukan ini untuk menghindari rasa sakit. Ymir Freeze melarikan diri dari dunia ini untuk bebas, namun ternyata ia tetap dijadikan budak dalam dunia kematian. Itulah kenapa ia mencari cara untuk bebas lagi sampai bertemu dengan Eren dan memahaminya. Nah, di sini juga menceritakan tentang dunia pet, di mana Armin ini penasaran kenapa Ymir dengan kekuatannya itu tidak melawan rajanya dan kenapa memilih mematuhinya. Nah, di sini diberikan kebenaran itu jika Ymir ini sebenarnya masih terikat dengan dunianya dan masih terikat menjadi budak. Dan di sini Zeke yang menceritakan semua itu dengan pasrah. Akhirnya si penceramah Armin ini mulai menasihati untuk membangkitkan semangat api Konoha. Enggak, maksudnya adalah semangat api Eldia. Semua ini diawali dengan daun yang ditemukan oleh Armin, dan flashback akhirnya terjadi lagi. Kisah ini dimulai di mana Armin bercerita mengenai masa kecilnya di mana ia berlarian bersama Eren dan tentunya Mikasa. Di sana ia merasakan kedamaian, dan sama seperti saat ia membaca buku, memberikan tupai itu makan, berjalan-jalan di pasar, dan meskipun itu sepele, tapi baginya itu adalah hal-hal yang penuh makna. Nah, di adegan ini malah jadi ingat perkataan Hiruzen dan Tsunade dahulu. Daun yang gugur akan tumbuhkan tunas baru, dan Konoha akan bangkit sekali lagi. Tapi ini adalah cerita Attack on Titan, dan bagi Armin sendiri, daun yang ditunjukkannya itu adalah arti dari kehidupan. Lalu, daun yang dilihat Zeke itu berubah menjadi bola bisbol dan mengingatkannya dengan Tom Xavier. Lalu ia akhirnya sadar. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa hidup ini bukan hanya sekedar berkembang biak, dan tiba-tiba Edo Tensei muncul. Enggak, tapi yang terjadi di sini adalah para pewaris Titan masa lalu ini muncul semuanya. Di belakang Zeke itu ada di mana ada Tom, Grisha, Marcel, dan tentunya adalah Eren Kruger. Sementara itu di dunia nyata, saat ini peperangan aliansi Eldia Marley dan Paradis terus berjuang. Nah, masalahnya ini, mereka semua itu susah menang. Bahkan Armored, Female, dan Titan lain itu sudah hampir kalah dan di ujung tanduk. Tapi tiba-tiba, Annie ini mendapati bantuan di mana ia adalah kolosal Titan Bertol. Dan ini dilanjutkan oleh Marcel, Ymir, dan tentunya adalah Porco Galliard. Nah, sementara itu Mikasa yang mengejar Okapi Titan akhirnya mendapati bantuan dari Gabi Braun. Ya, meskipun ia sedang terbang dengan Titannya Falco, tapi tetap saja nih, bocah ini bisa menembakkan tepat sasaran. Dan akhirnya Mikasa mengakhiri Titan tersebut dan membuat Armin keluar dari Titan itu. Nah, di sini lagi-lagi kita akan diperlihatkan para Titan lama ini membantu. Salah satunya adalah Grisha dan Kruger serta Tom sendiri. Tapi menariknya nih, ternyata Beast Titan sendiri sebelum Zeke wujudnya dahulu adalah domba. Nah, semua orang terkejut melihat momen itu. Bagaimana bisa mereka datang membantu padahal mereka saat ini sudah tidak ada sejak lama. Oke, di sini Armin ini menjelaskan, ini semua bukan Edo Tensei khas Orochimaru atau apa, tapi ini berkat Zeke Yeager. Di sini Armin menyadari jika Zeke ini sudah mengembalikan orang-orang itu di dunia pet, dan mungkin ini terjadi karena mereka yang ada di dunia pet ini bisa saling terhubung, dan tentunya ini atas izin dari Ymir Freeze.
Nah, kami pikir nih, Ymir ini tidak sepenuhnya membantu Eren setelah Zeke itu mengetahui makna dari kehidupan ini, lalu memberikan kekuatan tersebut untuk Zeke Yeager. Tapi sebelum itu, Zeke ini muncul dan langsung memanggil kapten kita yang rapuh ini, Levi Ackerman. Di sana ia keluar dan bersalam sapa dengan Levi. Tapi sebelum itu, Zeke ini sempat menyimpulkan andai saja ia mengetahui makna kehidupan ini sejak awal, pasti ia akan lebih berterima kasih lagi dan bersyukur menjalaninya. Hidup akan sangat lebih indah. Namun tiba-tiba, Josh, Levi sudah menebasnya. Ini menarik akhirnya, dimana Kapten Levi ini juga sudah menepati janjinya kepada Komandan Erwin Smith dahulu, dimana Beast Titan telah ia kalahkan untuk chapter ini, tapi ini belum tentu endingnya seperti apa ntar. Nah, setelah kejadian ini, rumbling tersebut akhirnya roboh dan gemuruh yang menakutkan itu secara serentak mulai hancur seketika. Lalu Jian berlari ke arah leher Eren dan melemparkan peledak itu sembari mengatakan, "Kau hanya orang bodoh yang ingin bunuh diri." Dan boom, Eren akhirnya lumpuh. Namun makhluk seperti parasit ini keluar tetapi tidak semudah itu, dimana Brown Rainer yang bertindak bak seperti pahlawan melompat dan menjatuhkan makhluk tersebut. Di sini nanti berarti yang tersisa itu tinggal Eren, Rainer, serta Armin, yang kita tahu siap meledakkan kolosal Titannya. Tapi yang menarik nih, yaitu terlihat dilindungi oleh 3 orang di masa lalu, yaitu Eren Kruger, Whis Yeager, dan tentunya adalah Tom Xavier. Dan boom, seni adalah ledakan. Ia mengatakan, "Sampai jumpa Eren." Apakah di sini Eren sudah selesai? Nah, momen ini juga diperlihatkan para aliansi itu khawatir tentang keberadaan dari Rainer. Mereka itu penasaran apa ia bisa selamat dari ledakan kolosal Titannya Armin. Oke, kemungkinan jawabannya di sini itu bisa sekali, karena dahulu sudah pernah diperlihatkan beberapa kali jika armor Titan ini bisa bertahan dari ledakan kolosal Titannya Bertolt. Dan kami pikir nih, Rainer itu masih bisa selamat, apalagi kita tahu Rainer adalah karakter yang menjadi favorit dari Isayama Sensei. Dan kami pikir untuk kesekian kalinya ia tetap diberi plot armored tersebut. Oke, cerita dramatis ini akan tambah menarik lagi, dimana hanya tersisa 2 chapter lagi sebelum kisah ini benar-benar berakhir. Kita jadi penasaran dengan nasib akhir dari Eren seperti apa twist ending yang sebelumnya dimulai dengan plot twist yang menggemparkan. Apakah di sini akan berakhir dengan sebuah kejutan? Siapa tahu nih. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai drama Attack on Titan terbaru ini, dimana akhir segalanya dari Rumbling. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dari tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.